Personil gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi korban penembakan dan pembunuhan oleh KKB. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi melibatkan 42 personil gabungan Satgas Damai Kartens, Brimobda Papua dan Polres Yahukimo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto. Setelah ini akan bersama-sama teman-teman dari Satgas Damai Kartens, kita akan membicarakan ini untuk menyiapkan langkah-langkah hukum ulang di Yahukimo. Saya beberapa waktu sudah sampaikan, saya tidak akan mentolerir daerah-daerah yang selalu menjadi gangguan. Pegunungan Bintang, Yahukimo, nanti diduga di puncak untuk berulang terus ada aksi-aksi kekerasan bersenjata. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens sempat mendapat gangguan tembakan dari KKB dan terjadi kontak tembak selama 1 jam 30 menit. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 11 warga selamat dan 7 warga yang meninggal dunia. Gangguan serangan dari KKB terhadap sekelompok masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat dari serangan KKB tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa terdapat 7 orang warga yang meninggal dunia, sedangkan puluhan dalam keadaan terluka dan sekarang sedang dalam pencarian. Selain menyerang warga, KKB pimpinan Egyanus Gogoya ini juga melakukan pembakaran terhadap 3 ekskavator, 2 truk, dan kamp pendulangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan pengiriman minyak hasil sulingan di Pelabuhan Banyuasin, Bangka Barat, Sumatera Selatan. 2 mobil truk yang sudah diduga membawa minyak hasil sulingan dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin digagalkan oleh TNI Angkatan Laut. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, 2 truk dengan dokumen tidak lengkap memuat minyak hasil sulingan Home Industry sebanyak 22 ton. Untuk menindaklanjuti temuan itu, tim membawa kedua truk beserta pengemudi ke Posal Muntok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke informasi. PPATK mengkonfirmasi cek senilai 2 triliun rupiah yang disita KPK dari rumah Syahrul Yassin Limpo. Cek yang disita KPK ternyata cek bodong. Kepala PPATK Ivan Yustiavananda menyatakan cek senilai 2 triliun rupiah yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo adalah cek bodong. Cek bodong seperti itu sering ditemukan sebagai modus untuk meminta ongkos atau praktek suap petugas bank. Namun, PPATK mengkonfirmasi bahwa cek dengan nilai fantastis yang ditemukan KPK itu berstatus cek bodong. Periksa terkait dengan cek tersebut terindikasi tidak benar ya, baik ceknya itu sendiri maupun isinya tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Indikasi modus dari operandi yang ada ini sudah sering terjadi ya. Dan banyak juga laporan masyarakat kepada PPATK terkait kasus-kasus seperti ini. Sebelumnya cek bodong itu ditemukan saat KPK menggeledah rumah dinas Syahrul. Cek tersebut diamankan KPK bersama dengan dokumen lainnya dari rumah Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Syahrul Yassin Limpo sebelumnya dijemput paksa oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, KPK juga mengamankan 2 anak buah Syahrul dalam kasus itu. KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, KPK juga menjerat 2 anak buah Syahrul, yakni Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul membuat kebijakan yang melibatkan anak buahnya
agar menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya. Uang haram tersebut digunakan Syahrul untuk keperluan pribadinya seperti membayar cicilan kartu kredit dan membayar angsuran mobil mewah. Usai menetapkan Syahrul sebagai tersangka, KPK menjemput paksa Syahrul dan mencekal keluarganya ke luar negeri. Jika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, tentunya melakukan analisis, gitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya, yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian lakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Total uang haram yang dinikmati oleh Syahrul CS senilai 13,9 miliar rupiah. Namun penyidik terus mendalami kasus ini karena ada indikasi Syahrul Yassin Limpo tidak hanya melakukan pemerasan, namun juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan keluarganya. Seorang kakek nyaris diamuk warga lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur. Aksi main hakim sendiri ini dapat dicegah setelah polisi mengamankan terduga pelaku. Warga di Duren Sawit, Jakarta Timur memadati kantor RW setempat menyusul diamankannya seorang kakek berusia 60 tahun. Warga yang geram berupaya menghakimi kakek itu lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Dugaan pelecehan seksual terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya usai mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh terduga pelaku. Keluarga korban yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung mencari terduga pelaku dan mengamankannya ke kantor RW setempat. Ada laporan dari anaknya bahwasanya anaknya pernah dicium, dipegang, akhirnya kakaknya pada ngamuk semua. Jadi saya amankan dulu untuk pelaku ini. Oh, peristiwanya hari ini juga bukan? Peristiwa sudah dari kemarin-kemarin, cuma anaknya baru ngamuk malam ini. Oh, anaknya usia berapa? Anaknya sekitar 12 tahun. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit reskrim Polsek Duren Sawit mengamankan terduga pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual ini masih dalam penanganan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan MK. Selengkapnya sesaat lagi.